Udah belajar belum? Udah. Belajar memahami. Revolusi Indonesia. Kelompok 4 mempersembahkan. Halo, aku Ai. Halo, aku Kamila. Halo, aku Nadia. Halo, aku Nadia. Halo, aku Mami. Halo, aku Jalan. Halo, aku Radit. Kak, dari awal PPKM tadi gimana sih? Kamu mau tahu biaya di mana? Sini aku tulis. Yang pertama, pada tanggal 29 April 1945 itu terbentuknya BPUPKI. Yang kedua, pada tanggal 6 Agustus 1945 itu terjadi pengumuman yang terdapat di Hiroshima. Yang ketiga, pada tanggal 7 Agustus 1945 itu BPUPKI mengubah namanya menjadi PPKI. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 terjadi pengumuman kedua yang dilakukan di Nagasaki. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadinya penculikan oleh pihak pemuda kepada Insinyur Soekarno-Hatta ke Rekatipok, dan akhirnya PII itu mengetik naskah dari proklamasi pada hari itu. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan proklamasi dilakukan bersamaan dengan pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya yang disambut baik oleh para masyarakat Indonesia. Dan terakhir pada tanggal 18 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dibarengi oleh pemilihan presiden, wakil presiden, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebelumnya aku mau tahu nih sejarah awal masuknya Sekutu dan Belanda ke Indonesia. Pada tanggal 2 September 1945 dilaksanakannya penandatanganan perjanjian penyerahan Jepang pada Sekutu di atas kapal Missouri. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Indonesia berada dalam peristiwa. Hasil pernikahan pada 17 Agustus merupakan keputusan yang sudah mutlak dan tidak dapat digabungkan. Pada tanggal 8 September 1945, Louis Mountbatten memutus setuju perwira dari Inggris di bawah kepemimpinan Maya Angelou. 29 September 1945, pasukan SAAC berada di bawah bendera AFNI di Jakarta di bawah kepemimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Pada awalnya, pasukan AFNI diterima baik oleh pemerintah Indonesia. AFNI menyatakan akan menerima secara de facto kekuasaan pemerintah Indonesia. Jadi, lu tau gak sih pertempuran revolusi fisik apa aja? Yang pertama, pertempuran Medan area pada tanggal 13 Oktober 1945 dikarenakan negara Sekutu yang membebaskan tawanan Belanda. Yang kedua, pertempuran Ambawara pada tanggal 20 Oktober 1945 adanya pelanggaran perjanjian oleh Sekutu. Dan yang ketiga, pertempuran Surabaya pada tanggal 27 Oktober 1945 karena kedatangan pasukan Sekutu yang bertujuan melucuti senjata tentara Jepang. Nah, itu juga di keempat peristiwa Merah Putih di Manado pada tanggal 14 Februari 1946 karena pasukan Sekutu membawa bersama Nica dan bertindak sewenang-wenangnya di sana. Yang kelima, peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946 karena rakyat Bandung sendiri yang menyalakan apinya untuk melindungi kotanya di. Ada lagi nih yang terakhir, pertempuran Margarana pada tanggal 20 November 1946 karena pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai untuk menyerang Belanda di Tabanan. Nah itu deh yang terakhir. Oh udah. Kalian tahu nggak sih perlawanan melalui diplomasi ada apa ya? Yaitu satu, perundingan Linggarjati pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Jawa Barat. Karena pada saat perundingan UGVW tidak ada kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua yaitu Komisi Tiga Negara atau KTN pada tanggal 26 Agustus 1947 di Palembang karena ingin menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda pada saat agresi militer Belanda. Satu. Yang ketiga yaitu perjanjian Grenfell pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal perang Amerika Serikat karena Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan adanya melakukan agresi militer. Yang keempat yaitu perjanjian Revenge pada tanggal 17 April 1949 di Hotel Destinasi Jakarta karena adanya pelanggaran
dilakukan oleh Belanda atas perjanjian sebelumnya itu perjanjian Renville. Yang kelima yaitu konferensi inter-Indonesia yang pertama pada tanggal 19 sampai 21 Juli 1949 di Yogyakarta. Yang kedua yaitu pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Karena ingin menyatukan visi untuk melawan Belanda untuk menyelenggarakan menjelangnya konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949. Yang keenam yaitu konferensi meja bundar atau KMB pada tahun 23 Agustus 1949 karena ingin menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Yang ketujuh yaitu penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 karena ingin menandatangani 3 dokumen dan disepakati pada tanggal 1 November 1949. Kalian tahu gak sih apa Kesatuan Republik Indonesia? Pada 8 Maret 1950 dibubarkan dikeluarkan undang-undang darurat No. 11 tahun 1950 yang menurut tentang pergabungan antara suatu negara atau daerah karena keinginan rakyat. Pada 22 April 1950 negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat hanya tersisa Republik Indonesia pada bagian Indonesia Timur dan Sumatera Timur. Terus pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai kesepakatan bersama antara pemerintah RI dan pemerintah BIN dan NST untuk membentuk NKRI. Pada 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyampaikan isi piagam persetujuan pembentukan negara Republik Indonesia dalam sidang parlemen dan Senat RI. Pada 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan hukum Undang-Undang Dasar 1950. Sekian, terima kasih. Kakak, pengaruh revolusi Indonesia bagi manusia apa sih? Pengaruhnya adalah peran nyata Indonesia dalam perdamaian dunia bisa dilihat dari keterlibatan Indonesia. Nah, misalnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok atau GMP, dan ASEAN Konferensi Asia Afrika. Terus dan Indonesia mulai turut mengirim pasukan Tonga perdamaian untuk membantu PBB sejak 1957. Revolusi Indonesia memuncak ketika posisi Jepang dan Perang Pasifik pada tahun 1944 terdesak dan dipaksa untuk membuat janji kemerdekaan bagi Indonesia. Setelah beberapa peristiwa yang dilalui, Soekarno dan Muhammad Hatta secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu tidak membuat Indonesia diakui. Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dan mengirim NICA dan mempersenjatai ex-KNIL. Sikap Belanda itu dicarai oleh dua cara oleh bangsa Indonesia, yakni perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi.
kasih gue penutupan, dapat 100.000. Let's go. Bang, gue bisa bang. Iya, coba. Burung dara burung cendrawasih, carinya di Papua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dapat 100.000. A few moments later.